begitu caranya. Kenapa kita selama ini menyadari nafas saja tidak punya waktu? Padahal nafas adalah segalanya. Nafas adalah kekayaan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Karena apa? Begitu hari ini kita berhenti bernafas, semua yang disebut milik kita berpindah tangan dalam sekejap. Bukankah bernafas itu adalah kekayaan yang luar biasa? Kenapa kita merasa tidak punya apa-apa? Padahal hari ini kita punya nafas. Dia yang tidak pernah tertidur, dia yang tidak pernah terkantuk. Makanya saya sering bertanya, kenapa Anda bisa melihat saya? Karena punya mata. Salah. Orang mati juga punya mata, tidak bisa melihat. Orang mati punya telinga, tidak bisa mendengar. Orang mati punya mulut, tidak bisa mengunyah. Jadi sebetulnya yang menyebabkan semua kita bisa melihat, mendengar, mengunyah, dan merasakan semua jenis makanan, bukankah nafas kita? Sesederhana itu aja kita gak kenal. Jadi apa nafas itu? Nafas itu bukti keberadaan Dia Sang Hidup pada diri kita. Bukti keberadaan Allah pada diri kita. Makanya nanti kita akan menghembuskan nafas kita yang terakhir. Itu yang disebut dengan kematian. Jadi mati itu cuman menghembuskan nafas yang terakhir. Kemana? Ya ke sini. Kemana lagi? Kita ngambil napas dari sini, kita juga mengembalikan napas ke sini. Cuma itu saja kok. Bahkan sekarang kita pun tidak sadar kalau kita sekarang sedang mengalami hidup mati. Ketika napas masuk, hidup. Napas keluar mati. Napas masuk, hidup. Napas keluar mati. Cuman frekuensinya terlalu cepat, kita seakan-akan merasa terus-menerus hidup. Padahal kita sekarang sedang mengalami hidup mati. Bicara rahasia napas saja mungkin baru dengar hari ini ya. Yang sederhana aja, karena kita kadang-kadang ngaji itu terlalu banyak ngapalin. Ngapalin ini, doa itu. Terus saja Allah diatur-atur supaya ngikutin keinginan kita. Makanya kalian itu sudah capek. Terlalu banyak ngapalin doa. Betul nggak? Sampai bingung. Ya, saking banyaknya yang harus dihafal. Malah doa sendiri kan sederhana. Doa itu sebetulnya adalah undangan. Doa itu artinya ajakan. Sadari kehadiran Dia dalam diri. Menyadari nafas itu sudah doa. Menyadari nafas itu doa. Kenapa? Lihat saya semuanya. Ketika nafas masuk, di ruang cipta kita sedang menciptakan yang negatif. Itu direkam loh oleh nafas kita. Dan dibawa keluar dan itu akan menjadi realitas. Itu yang disebut dengan hukum tarik-menarik. Makanya hati-hati dengan pikiran. Apa yang dipikirkan itu akan menjadi kenyataan. Apalagi diulang-ulang. Mulai sekarang stop membicarakan yang kita tidak suka. Karena semua yang kita tidak suka, kalau terus-menerus diulang-ulang, diulang di pikiran, diulang di kata-kata, itulah doa kita yang sebenarnya, itu yang akan menjadi kenyataan. Tidak suka sama perilaku pasangan, karena keburukannya, stop membicarakannya pada siapapun. Pasti akan berubah pasangan menjadi lebih baik. Lucu kadang-kadang. Habis sholat didoakan supaya pasanganmu tambah baik. Tetapi keburukannya dibicarakan kepada si A, si B, si C, si Z. Itu yang akan terjadi. Yang paling sering dipikirkan, yang paling sering dibicarakan itu doa. Karena apa? Hati-hati. Karena Dia bersama dengan kita. Wujudnya adalah nafas kita. Nafas masuk merekam semua yang ada di ruang cipta. Nafas keluar membawa semua rekaman itu dan menjadi realitas dalam hidup. Hati-hati. Jadi inilah kreator kehidupan kita, pikiran kita. Hati-hati dengan pikiran karena dia adalah energi, dia adalah vibrasi, dia adalah frekuensi. Dan dia bisa menggetarkan semua sesuai dengan frekuensi yang dipancarkannya. Memancarkan yang negatif akan datang yang negatif, memancarkan yang positif akan datang yang positif. Makanya kita dikasih perasaan oleh Allah. Untuk apa perasaan? Untuk mendeteksi apa yang sedang terjadi dalam pikiran. Begitu pikiran kita sedang memproduksi yang buruk, perasaan kita tidak enak. Mulai nanya-nanya, akan ada apa ya? Kok perasaan gak enak? Cek pikiranmu, sedang mikirin apa? Sesederhana itu, malah nanya orang lain. Nanya dukun, nanya ahli nujum,
Itu sudah tidak saintifik. Padahal sebetulnya rasa dan pikir itu diciptakan Allah untuk saling memberitahu, ada feedback. Jadi kalau rasa kita nggak enak, cek pikiranmu sedang memproduksi apa. Coba, ketika pikiran sedang tenang, perasaan tenang. Begitu pikiran mulai, wah, suami saya di mana ya? Dengan siapa ya? Wah, udah mulai gitu, perasaan nggak enak. Tanya Mbah Dukun. Tanya pikiranmu sedang memproduksi apa. Itulah gunanya perasaan. Maaf ya, saya bicara yang seperti ini di berbagai pelatihan. Saya pikir yang kayak gini sudah pada paham. Kenapa Allah menciptakan pikiran? Kenapa Allah menciptakan perasaan? Apa hubungan pikiran dengan perasaan? Banyak yang tidak tahu. Yang lucu banyak sekali orang yang menganggap dirinya sudah tercerahkan. Ditanya yang begini aja nggak tahu. Lucu bukan? Ya itulah, karena dia sedang posisikan si lilin, api lilin yang tadi itu. Yang centil tadi, yang genit itu. Kesenggol saja sama udara, langsung mati. Betul apa tidak? Yuk, jangan sampai seperti itu. Jadilah bintang. Badai sebesar apapun tetap bersinar. Gitu. Oke, baik. Jadi kita sudah tahu ya. Orang yang sedang tidur itu jelas dia tidak sadar. Nah, yang saya maksud dengan tidur di sini tadi bukan tidurnya orang yang tidur secara fisik, tetapi dia kelihatan sibuk tetapi nggak sadar. Contohnya sederhana. Dia melakukan ibadah nggak sadar. Bahkan dia ketika sedang makan pun nggak sadar. Coba kalau makan sadar. Nih orang yang makan sadar. Begitu makanan sudah ada di depan, gak buru-buru makan. Dilihat dulu. Duh, ada jagung, ada nasi, ada macam-macam. Ada sambal, satu aja sambal. Siapa yang nanam cabenya ya? Berapa lama nanam cabai itu? Siapa yang nyirami tiap hari? Siapa yang mikul ke pasar? Pernah gak mikir gitu? Ya, karena kamu tidur. Begitu lihat sambal aja, nggak usah yang lama, yang lain, sambal dulu. Sambal itu satu keluarga kan? Cabai, tomat, terasi. Terasi itu prosesnya panjang, betul nggak? Iya. Saha anu ngalalaukna ka tengah laut. Betul? Waduh. Jadi sambal saja kalau dihitung, kalau saya tanya sekarang, siap berapa ribu orang yang berjasa menciptakan sambal, sampai sambal itu datang di hadapanmu. Kamu itu taunya cuman orang yang ngerendo sambal, segitu aja. Padahal siapa yang nanam cabai, bawang bodas, bawang berem, tomat. Betul? Apalagi pakai cikur, siapa yang nanam kencurnya juga, aduh luar biasa. Itu baru sebatas itu saja. Masa iya habis nyolek sambal kemudian ngomongin orang? Kalau orang yang sadar, betapa banyak ya hutang budi saya kepada banyak orang. Dari satu sambal saja, coet sambal. Nunyian coet nasaha. Nunyian mutu nasaha. Berapa lama dia itu, betul nggak ngangkut? Aduh, kalau kita sadar saja di situ, ya mohon maaf ya, saya kalau ngomong ini pengen nangis. Kenapa? Saya kalau mandang aja makanan, masa iya saya berbuat jahat setelah makan, sementara saya sendiri begitu banyak berudang budi kepada makan. Belum lagi nasi, satu butir nasi itu luar biasa.